Selamat malam juga Mas. Jadi terima kasih untuk kesempatannya. Ya, Kalau dari segi sebetulnya saya ini kan tugasnya tuh sebenarnya tugas untuk magang Mas. Gitu. tugas Jadi Sundawa. untuk magang gitu Mas. Oh, Sebelum magang ya. ada proyek magang. Jadi ada final project untuk bisa menentukan kapasitas maksimum dari pembangkit PV. Wah, disconnect mati kayaknya. Halo, Mas Anwar. Halo Mas, udah masuk lagi. Ya, sorry ya, tadi kesenggol pas lagi mau ngecas. Suara saya jelas nggak? Jelas-jelas. Oke, siap. Nah, ini saya lanjutkan lagi. Jadi dia memiliki per step gitu ya. Misalkan menginjeksi 1,01, kemudian masih jauh dari fungsi kekangan atau fungsi batasan. Dia akan melakukan step lagi sebesar 1% atau 0,01 sampai kriteria konvergen itu didapatkan. Sehingga nanti akan ketemu nilai total akhirnya berapa seperti itu. Nah, kemudian di silent itu sendiri. Nah, kemudian di sana sendiri itu ada contoh ya. Di sini eh, bisa dicoba dilihat-lihat untuk contoh example-nya yang bawaan. Nah, biasanya yang paling ada adalah contoh hosting capacity itu ada di MV ya, MV Distribution Network. Nah, kemudian ini kita coba lakukan di sistem transmisi. Transmisi. Iya, ini bisa dibuka saja untuk sistem transmisi. Cuman memang di sini sih nggak ada di Di transmission software. systemnya nggak ada ya Mas? Iya, nggak ada pilihan itu karena peruntukannya banyak kan memang di jaringan distribusi MV. Nah, tapi nggak apa-apa kita coba di sini. Nah, ketika mungkin nanti sudah punya base case modelnya,
Nah, di situ kita akan coba melakukan suatu simulasi hosting capacity. Nah, simulasi hosting capacity itu biasanya berada di distribution network analysis. Nah, di distribution network analysis ini akan muncul hosting capacity yang ada di sini. Nah, kemudian ketika nanti akan kita lakukan simulasi tersebut, kita bisa mengklik hosting capacity analysis ini. Nah, ini adalah semacam studi case ya, atau edit parameter yang ada di software. Nah, Oke, di hosting site ini yang saya sampaikan tadi di awal adalah titik di mana kita akan melakukan analisis penetrasi VRI tersebut. Nah, oke. sebagai contoh, kita di sini memilih ya, at least saya coba satu di north, kemudian satu di south, dua titik ini. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu eh, tujuan kalkulasi ini untuk apa? Ini untuk distribute energy resource capacity ya. Kemudian sistemnya balance. Kemudian di sini adalah fungsi constraint-nya atau fungsi Batasannya sebenarnya tadi ya, kalau Mas. batasan kayak misalkan di suatu metode optimasi itu kan ada fungsi apa fungsi tujuan, kemudian ada batasan, terus simulasi metode apa yang digunakan seperti itu. Nah, di sini Oke. base case-nya adalah dari load flow. Nah, di sini adalah load flow setting. Nah, ini kita tidak sama ubah-ubah, kemudian tinggal diklik saja untuk constraint ini. Parameter constraint-nya ini. Pak, parameternya. Nah, mungkin nanti Mas Anwar kalau sudah install softwarenya itu bisa dicoba-coba. Sebenarnya eh, eh, pengaruh dari constraint terhadap kuota kapasitas itu seperti apa sih itu. Nah, nanti kalau nggak percaya bisa dicoba. Jadi semakin sedikit constraint, biasanya misalkan hanya thermal ataupun thermal sama tegangan, itu kapasitasnya akan mendapatkan kuota yang lebih besar Bentar ya. ketimbang kita mungkin harus kayak protection, kemudian power quality harmonic, short circuit seperti itu. Nah, nanti kombinasi constraint ini juga menjadi salah satu skenario yang sudah cukup banyak seperti itu. Pendekatannya apa yang akan digunakan, misalkan dengan mempertimbangkan ketersediaan transmisi ya, misalkan sebenarnya transmisi ini pembebannya sudah hampir 80% seperti itu. Nah, ini Oke. tentunya mungkin constraint thermal saja yang menjadi patokan ya, atau yang menjadi kuncian utama seperti itu. Nah, ini saya Eh, coba banyak. mau tanya dulu, Mas. Iya. Kalau untuk konser ini kan sebetulnya standarnya bisa dibilang mungkin beda ya, Mas. Mengikuti Mm-mm. grid code Iya. masing-masing tempat. Nah, Mm-mm. untuk besarannya ini bisa disesuaikan nggak ya, Mas? Kayak kita Bisa, misalkan mau, bisa. oh, oke. Kalau pengaturannya gimana ya, Mas? Nah, nanti setelahnya ini contohnya ya, ini adalah harmoniknya. Jadi nanti kita bisa pilih harmonik berdasarkan IEC atau user define. Nah, user define ini kita bisa memilih ordernya harmonik. At least katakanlah user definite ini adalah eh, harmonik dari suatu inverter PV yang akan kita purpose ya, misalkan merek Huawei atau merek eh, apapun itu. Nah, itu harmoniknya kontribusinya berapa. Nah, ini by default seperti ini. Kemudian yang kedua adalah source circuit. Nah, ini source circuitnya menggunakan berapa ini untuk metodenya. Kemudian kalau sudah biasanya nilai constraint-nya ada di sini. Oh, di Nah, bawahnya ya. nilai constraint ini di per masing-masing batasan ini ditentukan. Misalkan Mas Anwar mau menentukan 80% saja untuk Thermal batasan loading ya. thermal seperti itu. Atau di 90 atau 100 seperti itu. Nah, ini nanti perlu eh, menentukan ini kan juga ada justifikasi atau
reasonnya ya, apakah Ya. dengan mempertimbangkan eh, kondisi jaringan, apakah mempertimbangkan standar saja seperti itu. Nah, kemudian ini saya kemarin juga membantu ya. Jadi sebenarnya saya juga di bagian dari tim PLN Icon Plus ya. Kemarin lagi ngedevelop salah satunya hosting capacity ini di sistem distribusi Jakarta Raya. Nah, dalam hosting capacity ini di PLN menggunakan ini OpenDSS software-nya. Nah, di sini ada Oh, salah oke. satu tulisan dari Kapsak. Kapsak ini adalah Petroleum Study and Research Center. Nah, di sini ini dia memberikan ya suatu batasan. Ini ada metode pro dan kontranya itu apa aja. Jadi deterministik, stochastic, optimization. Kemudian di sini ada indikator perform ya, Performance. atau berdasarkan dari IEEE 1159. Nah, nanti dasarnya dalam suatu penentuan batasan itu kriteria adalah dia bisa mengacu kepada standar ketika tidak ada technical aktual di lapangan, atau bahkan mungkin misalkan SLD-nya berupa SLD dummy seperti itu. Nah, salah satu yang paling gampang dalam kita menentukan batasannya ini adalah berdasarkan pada standar seperti itu. Nah, saat ini untuk VRI ini yang sekarang kan hanya ada Permen SDM ya nomor 20 tahun 2020 itu terkait dengan grid code untuk sistem transmisi. Nah, kalau distribusi masih belum ada terakhir tahun 2009. Nah, itu juga bisa merefer pada grid code di Indonesia. Kemudian ini batasan tekanan sekian, loading thermalnya sekian, power quality harmoniknya sekian, protectionnya sekian, kontrolnya sekian seperti itu. Nah, kemudian dari situ kita sudah bisa membayangkan ya atau menemukan misalkan thermal, kemudian limit tegangan yang ini tadi kita masukkan ya batas bawahnya di berapa, batas atasnya di berapa, kemudian protection limit. Nah, di sini di protection limit ini eh, mempertimbangkan semua device yang relevan atau kita eh, pilih-pilih saja seperti itu. Kemudian di sini ada tambahan. Nah, di sini ada kontribusi gangguan itu berdasarkan 10% atau berapa persen. Nah, yang dimaksud kontribusi total gangguan ini adalah ketika ada kapasitas injeksi PV sebesar 10 MW itu apakah menyebabkan gangguan itu meningkat sebesar 10% dari sebelumnya seperti itu. Berarti kalau misalkan ternyata menyebabkan 15% dari sebelumnya, otomatis kapasitas 10 MB ini tidak diperbolehkan kayak gitu, karena Oke. akan ada kontribusi yang cukup besar. Oke. Kemudian di sini ada fuse current change. Saya juga belum pernah mengekspor sih ini fuse current change ini perubahannya seperti apa. Kemudian ini relay tripping. Nah, ini relay tripping ini juga tidak ada settingnya, hanya dicentang saja. Nah, kemudian yang utama adalah reverse power. Nah, Oke. reverse power ini penting ketika berada di jaringan distribusi. Distribusi ya. Iya, karena di suatu feeder jaringan distribusi itu kan pasti keluaran dari trafo ya, baik di gardu distribusi atau gardu hubung. Nah, apakah diperbolehkan ketika nanti injeksi PV yang cukup besar itu tidak terserap ke dalam suatu beban, tetapi balik lagi ke sisi tegangan atas. Nah, misalkan boleh, berarti ini tidak perlu dicentang. Tapi kalau tidak boleh, ini bisa dicentang seperti itu. Kemudian terkait dengan power quality, nah di sini untuk harmonik yang tadi ya kita masukkan berapa persen dari maksimum THD yang bisa diperbolehkan, terutama untuk eh, voltage seperti itu. Kemudian untuk advance, nah ini pengecekan constraint itu apakah berdasarkan sistem secara keseluruhan atau per feeder saja, at least misalkan per feeder dari
keluaran trafo di gardu distribusi TR berapa seperti itu atau semuanya. Kemudian social squid calculation ini apakah hanya di titik lokasi atau semua terminal yang ada di satu feeder tersebut. Nah, habis itu yang lain-lain ini biasanya saya masih ini sih, by typical ya. Nah, ini kayak semacam dir for factor, kemudian connected dir, kemudian social good contribution-nya, export R-nya berapa. Nah, ini memang eh, tidak begitu sih spesifik. Kemudian untuk harmonik ini bisa menggunakan by typical, at least misalkan eh, dua pulse bridge. Nah, bedanya apa? Ini bedanya adalah bentuk gelombangnya yang ada di sini. Seperti itu. Oh, berkaitan Iya, sama ordenya itu ya berarti Mas. Orde dari iya harmoniknya betul, Masnya. betul. Oke. Orde harmonik itu apa orde ganjil genap seperti itu. Ini kita klik OK. Kemudian iteration, nah ini step size-nya yang tadi ya. Berapa persen peningkatannya sesuai yang ada di modulnya tadi. Ini step size-nya akan di 1% atau 10% seperti itu. Nah, biasanya kalau sistemnya yang kecil, ini step size-nya bisa dari kecil seperti itu. Karena nanti nambahnya kan lebih akurat. Kemudian convergence kriterianya. Kemudian outputnya di result ini yang lainnya diperbolehkan. Kemudian sudah. Nah, setelah itu kita bisa coba ya execute ya. Bukan ada yang merah. Nah, kalau terjadi error ini ada ini ya, tidak possible. Ini harus dianalisis. Bisa saya coba Coba load flow-nya dulu ya mungkin Mas. load flow dulu ya. Oh, ini bisa. Nah, ini saya coba offsetnya di semuanya ya, coba ya. Data tapi data kita nggak akurat, hasil kita juga akan bisa salah. Ketika kita mau ini bagus nih, ini visible nih di area sini. Basisnya datanya akurat apa enggak. Ketika nanti mau di present ke PLN, datanya dari mana gitu gitu. Apa yang mengoperasikan punya sertifikat enggak, softwarenya license atau enggak. Nah, itu kan kadang pertanyaan-pertanyaan yang memang harus terpenuhi seperti itu. Nah, kalau berbicara terkait dengan data tipikal, nah itu biasanya berupa data IEEE ya, kayak IEEE standar di 9 bus, kemudian 14, 33, 69. Nah, data-data seperti itu biasanya didapatkan dari umum seperti itu. Nah, datanya berupa apa? Nah, ini bisa dilihat misalkan tanda IEEE 19 itu nanti akan kelihatan bentuk SLD-nya seperti apa, kemudian data saluran, kemudian data beban. Nah, itu secara tipikal ada seperti ini kayak gitu. Hmm. Nah, kayak gini kayak panjangnya. Nah, ini panjangnya sebenarnya nggak tahuan ya, hanya berupa impedance aja. Jadi kita Iya. ini mengasumsi saja, misalkan impedance-nya 0,12 itu ukuran berapa. Nah, berarti kalau semakin panjang berarti dikalikan sama panjangnya saja gitu, atau semakin pendek berarti ada yang terhubung ke yang lain gitu. Itu yang dinamakan data tipikal. Nah, kalau data aktual berarti Mas Awar harus site visit data collection seperti itu. Nah, dalam melakukan suatu pencarian data itu ada yang namanya model validation. Nah, fungsinya apa? Adalah apa yang kita gambar di dalam suatu software, kita jalankan, kita lakukan simulasi, itu mencirikan atau merepresentatifkan kondisi keadaan sistem yang ada sekarang ini.
Misalkan pada saat jam 10 itu di bus bar 7 nih tegangannya ada di sekitar 150,2 kV. Nah, berarti model yang kita buat harus mencirikan itu. Nah, caranya gimana? Kalau misalkan bus barnya yang dekat dengan trafo, maka kita bisa ini memainkan tap changer yang ada di trafo di sini untuk meningkatkan level tegangan yang ada di area-area terdekat seperti itu. Jadi kita sesuaikan kayak gitu, Mas. Jelas nggak? Atau ada Jelas sih. pertanyaan? Nah, ini ya sebagai gambaran awal nanti kalau misalkan Mas Anwar memang tertarik ya masuk ke dunia perencanaan power system konsultan itu nanti akan sering melakukan kajian-kajian seperti ini. Jadi kebutuhan datanya akan akurat dan terutama kalau GIZ ini kan dia project management ya, dia akan mendapatkan report dari beberapa konsultan dan nanti akan bisa membaca, membandingkan dan melihat oh sebenarnya yang mereka kerjakan itu seperti ini nih, kebutuhan data seperti ini, dasar analisisnya seperti ini itu. Nah, itu juga yang saya pelajari selama kurang lebih 3 tahun sekarang ini di konsultan. Nah, kemudian dari situ peluang-peluang di konsultan itu sangat banyak ya, kayak bisa ikut ke luar negeri itu ada beberapa konsultan, kemudian ada remote, ada teman saya yang ke UK itu ke National Grid, seperti itu yang di grup Elektropower itu ada namanya Clasius Dewanata, nah, itu kerjanya di National Grid. Ada yang kayak saya ini diminta sebagai individual konsultan. Saat ini lagi ngerjakan 2 project data center yang satu sudah selesai, satu masih ongoing. Kemudian juga mau melakukan kajian FS PLTU. Nah, Ya. lingkupnya FS PLTU itu seperti ini. Sama kayak yang tadi saya sebutkan. Nah, ini untuk SO ini ya. Jadi lebih ke kayak load flow, kemudian soft circuit sama transient stability. Nah, ini tidak ada permintaan untuk harmonik. Kemudian ini ada quasi dynamic tadi sama evaluasi sistem interkoneksi ya kayak gitu. Jadi ya FS-nya untuk bagian electrical seperti itu, tapi untuk FS ini kan kompleks ya, ada environmental, ada electrical, ada mechanical, ada proses dan lain sebagainya. Itu mungkin Mas Anwar. Jadi sedikit intermezzo ya sama penjelasan biar ada tambahan knowledge. Dulu saya pas lulus S1 nggak ada ya. Ya setelah itu ya gitu. Dulu saya ikut kontraktor pemasangan. Jadi melihat dari sisi ini apa, peralatan progres pekerjaan seperti itu. Em, ini Mas, kira-kira saya boleh nego nggak Mas? Nego apa ini? Ya, karena kan ini saya tadi, maksudnya di selama sesi ini eh, agak lama juga nunggu tadi dapat hasil Oh simulasinya. ya, boleh, boleh, Ya, boleh, boleh. ya agak extend mungkin Mas beberapa Bisa, bisa. waktu. Boleh. eh karena kan ya mungkin ini saya agak Mm-mm. mentok juga kalau misalkan harus apa namanya hosting capacity dengan tools cari hosting capacity dengan tools ini di sistem transmisi. Nah, saya pengen tahu juga nih Mas, misalkan diuji di satu titik aja pakai pendekatan kayak PFS atau FS tadi gitu Mas dilihat eh apa namanya tegangannya dan sebagainya simulasinya mungkin. Eh, kalau kalau untuk simulasinya tadi itu ya misalkan N-1 itu kayak gini gitu. Nah, selepasnya itu nanti tinggal dimodelkan aja misalkan di titik ini kelas 9.
Di sini didapat kapasitas 152. Nah, nanti tinggal dimodelkan PV yang ada di sini, kemudian disimulasikan tambahannya kayak di FS misalkan mau ke load flow, short circuit atau transient itu secara terpisah. Tetapi kalau hosting capacity itu kan pure-nya hanyalah melihat kuota ya, kapasitas di titik itu bisa berapa bisa berapa yang bisa masuk kayak gitu. Atau seperti apa ini ya? Ini apa? Plannya. Eh, saya sebenarnya agak bingung juga ya, Mas. Karena ya nggak bisa di present juga sih kan kalau misalkan hasilnya nggak konvergen, mungkin perhitungan Hmm. dari initial component plan. Oh, berarti mungkin cara yang bisa dicoba itu langsung injek di satu tempat terus dicoba-coba kapasitasnya ya Mas. Terus dilihat eh, apa namanya constraint-nya apakah dia terlewati atau enggak. Iya, iya itu sih. Yang utama kan kalau mau simulasi hosting capacity kan mau menentukan skenario constraint-nya apa aja, kemudian akan ketemu kapasitasnya di berapa gitu. Saya boleh minta diajarin juga nggak Mas ya? Mungkin modeling PV-nya untuk dicoba di satu titik itu kayak gimana? Boleh, ini di 152 ya. 152 ya. Nah, kalau modelkan PV itu saya biasanya paling gampang langsung ambil model PV yang ada di sini saja. Nah, kemudian kita ini kapasitasnya berapa ya? Oh, oke. Jadi saya ambil sama aja kayak gini. Karena kan PV harus ada trafo ya. Jadi ya, pakai trafo sini. Nah, habis itu kita modelkan PV. Terus kita inputkan parameter. Nah, di sini langsung aja ya. Misalkan dia di gampangnya sih satu ya. Ini saya kasih 1,15. Nah, kemudian ini yang terdispatch ya. Tadi 152 MW. Dan 152. Terus inputnya Postpil satu satu atau 0,95 tidak ada biaya ini. Terus operasionalnya yang di sini 160 ya. Maksimum di 9 60 maksimum 152 operation limit. Terus oh oke. Nah, biasanya memang agak susah ya di model ini kalau kita mau mendevelop. Ini fungsi model yang di sini adalah sebagai kontrol aja. Nah, contohnya biasanya kalau saya mau membuat kontrol ya, ini misalkan untuk eh, modifikasi itu bisa di general template itu di hmm, nah di sini di general template.
Nah, di channel template itu kita bisa oh, channel template itu kita bisa memilih mau model apa yang akan kita gunakan. Contohnya adalah di PV system. PV system, kemudian kapasitasnya, eh, iya, ini nggak ada kapasitasnya, hanya frekuensi. Nah, ini untuk, habis itu kita tarik aja ke sini. Nah, di situ nanti akan muncul model. Nah, di sini ada controllernya yang bisa kita pilih. Dari static generator, quick system, DC, dan lain sebagainya. Nah, kalau mau cara cepat kayak yang tadi aja saya di sini, tapi tidak memodelkan suatu parameter kontrol yang akan dibuat. Karena sebenarnya hanya untuk load flow aja kan, untuk mengetahui apa yang keluar kayak gitu. Nah, kalau transient kan kita tidak memodelkan ketika PV sebagai virtual inertia atau yang lainnya ya. Seolah-olah malah PV-nya yang trip. Nah, bagaimana respon dari suatu sistem tersebut. Jadi cukup dimodelkan seperti ini. Kemudian di situ kita lihat di load flow ya. Pakai hasil load flow dengan mempertimbangkan daya aktif dan daya reaktif. Nah, di sini bisa dilihat tegangannya di 1,042. At least seperti ini kan berarti masih di batasan tentang tegangan ya, seperti Tegangannya ya. itu. Ya. Hmm. Jadi apa yang dibuat di dalam mesin kapasitor ini eh, make sense ya. Jadi bisa dipertimbangkan. Nah ini so, so- tapi ini kok aku Hmm, iya.
Kadang itu dia mengeluarkan berdasarkan kebutuhan sistem gitu. Oh, oh, ini masih KVA pantasnya. Ya keluarannya dengan segitu. Apanya tadi yang Kapasitas PV-nya. Nah, ini kan dia mau mengeluarkan sejumlah 152 MB. Akarnya, akarnya minus seperti itu. Kemudian kalau kita mau atur kontrol V itu kan dia per unit satu ya tegangannya makanya hijau. Kalau enggak ini maksimum daya reaktif. Nah ini di tegangan di 1,05 54 itu lebih dikit. lewat ya? Tadi kapasitasnya masih KVA ternyata. Iya, gitu kira-kira Mas. Nanti kalau mau coba diterapin ya dari hasil string capacity ini. Kira-kira ada materi yang bisa saya dapetin nggak ya Mas dari Mas? Boleh, nanti saya share materi string capacity ini. Iya, via email aja mungkin ya Mas. Boleh, boleh. Atau WA aja. Nanti Oh, WA boleh juga Mas. sampai langsung download ya, biar nggak hilang pas saat Ya, nanti kapan-kapan dibutuhkan. Di GIZ nggak ini aja Mas, daripada masih makan langsung gimana tuh? karyawan, langsung pegawainya, penerimaan Oh, pegawai gitu. Atau kali ya memang ini dari magang dulu, terus nanti ada tawaran atau seperti apa? mekanisme ini memang harusnya seperti itu memang. Tapi kan mempertimbangkan kebutuhan dari